Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari Rut pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat setiap kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Rut pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan dalam terjemahan Alkitab TB2, saudara ya. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Naomi, mertuanya, berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas kerabat kita dan engkau pernah bersama-sama hambanya, bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikan tempat ia berbaring. Datangi dia, singkaplah selimut pada kakinya dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Lalu Rut pergi ke tempat pengirikan dan melakukan tepat seperti yang dipesankan mertuanya kepadanya. Setelah Boas makan minum dan hatinya gembira, ia pergi untuk berbaring tidur di ujung timbunan gandum. Diam-diam Rut datang, menyingkap selimut pada kaki Boas dan berbaring di situ. Pada tengah malam, laki-laki itu terkejut dan membalikkan badannya. Ternyata seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Boas bertanya, "Siapa engkau ini?" Ia menjawab, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku." Lalu Boas berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut, anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi, jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Lalu ia berbaring di sebelah kaki Boas sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boas, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Boas berkata, "Bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah." Rut pun merentangkannya. Boas menuangkan 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu lalu pergi ke kota. Sebab setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana anakku?" Rut menceritakan semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Katanya, 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, "Jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong." Lalu kata mertuanya, "Tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini. Sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikannya hari ini juga." Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu bersyukur karena ada tempat, ada waktu di mana engkau sekali lagi mengizinkan kami mengalami engkau Allah yang hidup. Maka hari ini biarlah firman Tuhan yang kami sudah baca, Tuhan bukakan kepada hati kami, kepada pikiran kami. Dan Tuhan yang menolong kami melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau yang paling tahu keadaan kami. Maka hari ini kami berdoa, berbicaralah ya Tuhan, dan ubahkan kami di dalam kuasa firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, berapa banyak dari saudara yang suka main puzzle? Ada? Boleh angkat tangan yang suka main puzzle? Nggak ada? Berapa banyak dari saudara yang stres kalau disuruh susun puzzle, saudara? Ada ya, saudara? Saudara, bagi beberapa orang, main puzzle itu menyebalkan. Kenapa? Karena memang tidak bisa menikmati. Apa yang bisa dinikmati dari
menyusun kepingan-kepingan puzzle yang gak jelas itu, begitu ya. Udah stres ngadepin hidup, disuruh lagi stres menghadapi gambar yang gak jelas. Saudara, maka gak sedikit orang yang kemudian tidak bisa menikmati kepingan puzzle. Tapi tahukah saudara, ada orang justru yang mendapatkan penghiburan, yang mendapatkan kekuatan, saudara ya, kelegaan pada waktu main puzzle. Makanya saudara, ada orang yang bisa beli puzzle yang 10 keping rasa masih kurang. 50 keping kurang. 100, 300, 500 sampai ada yang 1000 keping saudara. Tiap hari ngelepas stresnya cari kepingan puzzle yang gak jelas itu saudara ya. Saudara, ada orang-orang yang ngalamin kelegaan dengan cara yang seperti itu. Tapi saudara, saya rasa puzzle ini merupakan gambaran yang indah untuk menolong kita melihat bahwa bukankah perjalanan hidup kita seperti sebuah puzzle. Ada kalanya kita belum bisa melihat gambar yang jelas. Kita masih samar-samar apa yang Tuhan mau kerjain. Kita mungkin gak ngerti pada waktu harus menghadapi berbagai peristiwa dan kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa dengan cara ini? Dan berbagai hal lain saudara yang membuat kita ngerasa, kenapa Tuhan? Ini gak jelas banget apa yang Tuhan mau kerjain. Sampai kemudian tahun demi tahun berlalu dan Tuhan izinkan kita ngalamin aha moment. Aha gitu kira-kira ya. Dan kemudian kita bisa lihat saudara, ada kepingan demi kepingan puzzle yang menolong kita ngelihat Tuhan baik. Tuhan setia. Dia izinkan dulu ngalamin ini karena sekarang ada sesuatu yang Tuhan mau kerjain. Tuhan izinkan dulu ketemu orang nyebelin kayak begitu karena sekarang pasanganku jauh lebih nyebelin. Saudara, ada hal-hal yang kita dulu gak ngerti. Kita dulu gak tahu. Tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan kasih lihat satu keping demi satu keping. Dan pelan-pelan kita ngelihat gambar. Walaupun belum jelas. Tapi kita bisa melihat ada Tuhan di sana. Saudara, itulah juga yang dialami oleh Naomi. Pasal 1 menceritakan bagaimana Naomi mengalami malapetaka di negeri Moab. Suaminya mati. 2 anaknya mati, 1 menantunya meninggalkan dia. Dan dia harus pulang ke Bethlehem, sampai di Bethlehem dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku si pahit. Mengapa? Karena hidupku sangat pahit dan Tuhan yang izinkan itu. Di pasal 2, pada waktu mereka harus melanjutkan kehidupan, saudara yang bekerja keras, yang berinisiatif adalah Rut. Rut yang kemudian berkata kepada Naomi, izinkan aku pergi ke ladang. Mengapa saudara? Karena mungkin Naomi udah gak tahu mesti ngapain. Saudara mungkin di tengah depresinya dia, di tengah stresnya dia, di tengah kekalutannya dia, saudara dia gak tahu lagi dia mesti ngapain. Terus saking pahitnya saudara, dia cuman bisa berserah, diam. Saudara mungkin kita pernah ngalamin masa-masa itu. Begitu tertekan sampai gak tahu mau ngapain. Mandi pun gak mau, makan pun gak mau, keluar rumah gak mau. Kenapa? Saking tertekannya. Tapi saudara, Rut kemudian yang pergi dan kemudian mengambil jelai gandum itu. Dan dalam pasal 2 kita lihat sama-sama Rut kebetulan pergi ke ladangnya Boas. Dan Boas itu adalah saudaranya Elimelek. Masih saudaraan sama Naomi, saudara, sama suaminya Naomi. Dan itu menjadi bagian kalau kita melihat dalam pasal 2 itu pun bukan kebetulan. Karena kita tahu saudara, tidak ada yang namanya kebetulan. Allah tetap pegang kendali. Saudara, maka di tengah semua peristiwa itulah, setelah berbulan-bulan Rut mengambil jelai gandum di ladang milik Boas. Mulai dari gandum itu mulai bertunas, kemudian sudah siap musim panen, sampai selesai saudara musim panen itu, berbulan-bulan Rut ada di sana, saudara Naomi kemudian mengalami perubahan. Ada aha moment saudara yang kemudian membuat mata Naomi terbuka. Yang kemudian membuat hati Naomi terbuka. Dan kemudian membawa dia untuk mulai berinisiasi. Untuk mulai mengerjakan sesuatu. Ada gairah baru yang Tuhan bukakan kepada Naomi. Mengapa saudara Naomi mengalami perubahan? Mungkin sekali karena kesetiaan Rut. Karena Naomi melihat Rut ini menantu yang serius mau menjaga dia. Dia melihat Rut ini menantu yang begitu mengasihi dia.
Itu sebabnya saudara, mungkin Tuhan pakai kesetiaan Rut untuk membuka matanya melihat Tuhan baik, Tuhan masih pelihara. Engkau gak punya darah daging, menantumu aku pakai buat pelihara engkau. Saudara, sehingga akhirnya Naomi bisa berkata, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu? Saudara perhatikan, dari Naomi yang cuek, Naomi yang gak tahu mesti buat apa, dan di pasal 3 dia berubah. Menjadi pribadi yang berinisiatif. Aku mengupayakan perlindungan bagimu. Dan perhatikan tujuannya. Tujuannya adalah supaya engkau berbahagia. Supaya Rut berbahagia. Saudara, dia bisa saja sebenarnya berkata, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan supaya kita ada Naomi di sana. Tapi hati Naomi pada waktu dia berkata, dia memfokuskan diri. Karena Rut sudah setia. Ini giliran dia mengerjakan bagiannya supaya Rut berbahagia. Gak selesai sampai di sana saudara. Mungkin bukan cuma karena kesetiaan Rut maka Naomi berubah. Tapi mungkin Tuhan juga kemudian pakai kebaikan sesama. Ada hamba-hamba perempuan yang menerima Rut yang adalah orang Moab. Yang sebenarnya dicap sebagai musuhnya Israel. Tapi Rut diterima apa adanya. Dalam kelemahannya, dalam statusnya sebagai orang janda. Dalam statusnya sebagai orang asing. Dalam statusnya sebagai orang yang bukan penyembah Tuhan. Saudara, Naomi melihat bagaimana hamba-hamba perempuan itu kemudian menerima Rut. Dan itu membuat Naomi kayaknya Tuhan pakai juga peristiwa itu. Untuk membuka hatinya mengalami perubahan. Tapi gak cukup sampai di sana saudara. Naomi juga mengalami perubahan karena akhirnya saudara Naomi mengingat Tuhan. Pertanyaan Naomi pada waktu dia berkata yang kedua, bukankah Boas kerabat kita? Saudara, kalau kita membaca bagian ini kita mungkin hanya mengingat atau hanya melihat dalam sudut pandang ya keluarga, udah cukup. Tapi kenapa ini penting? Kenapa Naomi harus membawa istilah ini? Kenapa Naomi harus menekankan istilah ini? Saudara, karena ini bukan sekedar masalah hubungan darah. Bagi Naomi, hubungan kerabat antara dia dengan Boas adalah cara dia mengingat Tuhan yang setia. Mengapa saudara? Karena di dalam orang Israel, Tuhan sudah mengatur dalam bagian kitab Taurat saudara, Imamat 25 ayat 23 sampai 55. Ada perintah penebusan oleh kerabat. Artinya kalau ada orang-orang Israel dalam kelemahan, dalam kemiskinan, ketidakberuntungan, Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya, yaitu ada kerabat yang kemudian menebus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong keluarga-keluarga yang tidak beruntung itu. Saudara, maka ketika Naomi mengangkat kisah Boas sebagai kerabat, saudara, ini bukan sekedar masalah status, bukan sekedar masalah kekeluargaan, tapi ini bicara tentang hatinya yang mengingat ada rancangan Allah. Ada persiapan yang Tuhan sudah lakukan jauh sebelum Naomi bisa melihat dan menjalani hidupnya yang penuh malapetaka itu. Saudara, maka inilah aha momennya Naomi. Dia melihat kepingan itu pada waktu Rut kebetulan ke tempat Boas dan diizinkan berbulan-bulan di sana. Saudara, maka disinilah Naomi melihat aha momen, kepingan puzzle yang Tuhan bukakan kepada dia untuk dia lihat Tuhan setia dan tetap peduli. Mengapa saudara? Karena Tuhan sudah siapkan seorang kerabat menebus dia. Dalam keadaannya sebagai janda yang tidak punya anak laki-laki, yang tidak bisa menolong dia untuk bertahan hidup di waktu itu. Saudara, maka ini menjadi bagian di mana Naomi melangkah dengan iman. Sebuah langkah iman yang kemudian dia bukakan kepada Rut tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Bukan karena strategi manusia, tapi karena dia mengingat Tuhan sudah siapkan kerabat dan berdasarkan penebusan kerabat itu, dia mengerjakan apa yang kemudian harus dilakukan. Serap ayat 2, ayat 3, ayat 4 adalah cara bagaimana Naomi membawa Rut untuk mengerti bagaimana meresponi firman itu, saudara. Saudara, yang pertama, dia meresponi firman itu secara personal. Saudara, dia tidak pergi ke tempat Boas terang-terangan atau di hari terang, saudara. Dia malam-malam pergi ke sana. Kenapa saudara? Karena sebenarnya Rut
Naomi pun sudah tahu bahwa ada penebus yang lebih dekat daripada Boas. Sehingga kalau saudara Rut dan Naomi pergi ke rumah Boas di siang hari, itu akan mempermalukan Boas. Itu juga akan mempermalukan Naomi dan Rut. Saudara, maka Naomi di tengah situasi itu dia tahu saudara, maka dia melakukan persiapan ini. Sebuah pendekatan personal agar tidak mempermalukan Boas, agar tidak mencoreng nama baik Naomi dan Rut juga. Selalu kemudian Naomi menyuruh dia untuk pergi menemui Boas dalam keadaan di mana dia mandi, pakai minyak wangi dan kenakan pakaian terbaik. Saudara, Naomi bukan lagi ngajarin Rut jadi pelakor ya saudara ya. Cantik-cantik gitu ya. Tidak saudara. Tapi ini merupakan tanda untuk Naomi berkata kepada dirinya sendiri. Dan untuk Naomi juga berkata kepada Rut, ini waktunya kita berhenti berduka. Mengapa? Karena pada zaman itu wanita berduka gloomy saudara. Pakai pakaian yang tidak menarik, tidak berdandan, bahkan tidak mandi saudara. Karena memang hendak menunjukkan kepada orang di sekitarnya, terutama lawan jenis bahwa dia masih berduka. Dia tampil tidak semenarik mungkin untuk orang-orang di sekitarnya bisa tahu saudara. Mereka masih dalam keadaan bersedih. Saudara, maka ini menjadi bagian di mana Naomi berkata kepada Rut, ayo mandi, pakai minyak wangi, kenakan pakaian terbaikmu. Karena sekarang kita akan masuk ke lembaran baru. Dan bukan karena strategi manusia. Bukan karena ambisi daripada Naomi, tidak. Tapi karena dia meresponi firman tentang penebusan. Dan Naomi kemudian mengajarkan kepada Rut, pada waktu kamu di sana, singkaplah selimut pada kakinya dan berbaringlah di situ. Saudara, kalimat ini merupakan kalimat menandakan kepada Rut, waktu kamu di sana, yang harus kamu lakukan adalah merendahkan dirimu. Kita memang keluarga. Dia memang penebus. Tapi bukan berarti kita bisa mengklaim penebusan itu. Tidak, rendahkanlah dirimu. Saudara, karena memang pada zaman itu, kalau ada orang berbaring di bawah kaki seseorang, itu artinya dia menyatakan kepada orang itu, kepada yang lagi tidur itu, yang berbaring itu, bahwa pribadi yang ada di bawah kaki lebih rendah daripada pribadi yang sedang tidur itu. Saudara, maka Naomi mengajarkan kepada Rut, rendahkanlah dirimu dan tunjukkan kepada dia bahwa kita memang tidak pantas, tapi kita menganggap dia dan kita meminta dia berbelas kasihan. Soalnya sebuah cara yang Naomi tunjukkan saudara, bukan saja untuk Rut, tapi itu juga bagian di mana Naomi merendahkan dirinya saudara. Sekali lagi saudara, dia bisa mengklaim itu. Dia bisa terang-terangan datang kepada pihak keluarga Elimelek. Tapi dia merendahkan dirinya menggunakan cara ini. Dalam penghormatan sebagai tanda dia mau masuk ke lembaran yang baru. Kisah ini kemudian dilanjutkan dengan respon daripada Rut. Rut kemudian berkata kepada Naomi, siap, aku akan kerjakan seperti yang engkau perintahkan. Dan itu memang yang kemudian dikerjakan oleh Rut. Rut kemudian melakukan semuanya, pergi ke tempat pengirikan itu dan bersiap saudara. Sampai kemudian pada malam hari itu saudara, Rut ada di sana dan Rut kemudian berbaring di bawah kaki daripada Boas. Tapi saudara, pada waktu itulah kemudian Rut mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah. Pada waktu Boas bertanya, siapa engkau? Perhatikan, dia bukan cuma berbaring sebagai tanda dia merendahkan diri. Dia pun berkata, aku hambamu. Sebuah pernyataan bahwa dia memang rendah. Tapi saudara, Rut juga kemudian berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini. Saudara, mengapa dia harus mengatakan kalimat ini? Karena kalimat ini adalah kalimat yang pernah diucapkan Boas sendiri. Waktu Boas pertama kali ketemu sama Rut, Boas kemudian memuji Rut, dan Boas kemudian berkata, kiranya Tuhan melindungi engkau di bawah naungan sayapnya. Saudara, pada waktu Boas sudah selesai mengucapkan itu, mereka berpisah, dan kemudian Rut sengaja pakai lagi kalimat itu. Saudara, maka di sini saya melihat bahwa Rut ini orangnya cerdas, saudara. Dia ingat apa yang Boas bilang. Dan mungkin bukan cuma cerdas, tapi dia mengaminkan kalimat itu. Sehingga waktu dia berkata kepada Boas, kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini. Rut seperti mau berkata, engkau berharap Tuhan menaungiku.
sekarang engkaulah perpanjangan tangan Tuhan untuk melindungiku. Saudara, Rut melakukan semuanya bukan dengan strateginya manusia lagi, tapi kembali kepada Tuhan. Dia yang mengarahkan mata Boas melihat kepada Tuhan. Dia yang mengarahkan hati Boas meresponi Tuhan, bukan meresponi permintaannya. Dan kemudian Rut juga mengatakan, sebab engkau yang berhak untuk menebusku. Sebuah kalimat yang kembali membawa Boas untuk fokus kepada rancangan Tuhan. Saudara, ini merupakan cara yang Rut pakai. Dan inilah bagian di mana kisah Rut mencapai puncaknya. Bahwa semua kisah Rut adalah tentang penebusan. Dan penebusan itu dikerjakan di dalam kerendahan daripada Rut dan Naomi. Penebusan itu dilakukan bukan sekedar karena manusia berinisiasi, tapi karena ada rancangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, fokus daripada perkataan Rut ini kembali membawa Boas mengingat kepada rancangan Tuhan. Saudara, apa yang Rut dan Naomi ini kerjakan adalah cara membawa kita melihat langkah iman mereka bukanlah sebuah langkah yang manipulatif. Membuat Boas jadi rasa berat, membuat Boas jadi mau gak mau, terpaksa untuk kemudian menebus Naomi dan Rut. Langkah mereka bukanlah langkah yang mencari kelemahan daripada Boas dan kemudian menyergapnya di dalam kelemahan itu. Bukan. Langkah mereka juga bukanlah langkah yang nekat, gak pikir panjang. Yang penting jalan dulu, nanti mau jadi apa terserah. Saudara, ada orang-orang yang melihat kisah Rut pasal 3 ini sebagai cara Naomi jahat sama Rut. Bagaimana kalau kemudian Boas menyergapnya, memperkosanya? Bagaimana kemudian kalau Boas menjahatinya, lalu membuang Rut? Bagaimana kalau Boas kemudian mempermalukan Rut, justru berteriak kepada orang banyak dan membuat Rut akhirnya kehilangan muka pada waktu itu? Saudara, ini bukan langkah nekat daripada Naomi. Ini bukan langkah jahat daripada Naomi, tidak saudara. Tapi langkah yang dilakukan Naomi dan Rut ini adalah langkah karena dia tahu saudara, ada firman Tuhan. Dia pegang firman itu, ada keluarga yang Tuhan siapkan untuk menebus, dan kemudian dia kerjakan seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan mengenai penebusan itu. Saudara, dalam bagian ini, saya mengingat John Piper saudara, pernah berkata begini. Tujuan iman bukanlah mengubah kehendak Allah, tetapi memampukan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, itulah yang dikerjakan oleh Naomi dan Rut. Mereka punya iman, mereka percaya kepada firman, bukan supaya hidup mereka menjadi lebih baik, tidak. Bukan supaya kemudian Allah menjadi lebih bermurah hati kepada dia, tidak saudara. Tapi dia tahu, Naomi dan Rut tahu saudara, bahwa firman itu adalah bagian daripada rancangan Allah. Dan iman mereka kepada firman yang Allah beritakan yang memampukan mereka untuk berjalan. Karena sekarang perjalanan hidup mereka adalah perjalanan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, kisah ini sekali lagi bukan kisah tentang rumah tangga biasa. Kisah ini membawa kita kepada apa sih yang menjadi perjalanan iman kita. Kisah ini bukan sekedar tentang kondisi malapetaka dan berubah menjadi baik. Enggak saudara. Tapi kisah ini membukakan kepada kita seperti apa langkah imanmu di dalam Tuhan. Apakah jangan-jangan langkah imanmu engkau jalani berdasarkan kebenaran dunia. Karena ada suara-suara dari orang-orang di sekitarmu. Ada daya tarik dari dunia ini. Dan engkau berkata engkau beriman, engkau melangkah, tapi sebenarnya yang engkau lakukan adalah mengikuti panggilan dunia. Mungkin bicara soal pekerjaanmu. Kau berjuang untuk naik karir, bukan demi kemuliaan Tuhan, tapi semata-mata karena harga diri. Semata-mata hanya karena kenyamanan. Semata-mata hanya karena kesuksesan, kekuasaan, kontrol yang kau inginkan terus kau pegang dalam hidupmu. Mungkin ini bicara soal berkeluarga. Mungkin ini bicara soal relasimu dengan orang-orang tertentu. Atau mungkin ini bicara tentang sesuatu yang harusnya engkau tinggalkan. Kau keluar dari situ, melangkah kepada apa yang Tuhan mau. Saudara, mari sama-sama kita renungkan saudara. Apakah saat ini iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kita jalani betul dalam kebenaran Tuhan.
Karena tidak sedikit saudara orang Kristen menyelimuti ambisi yang tidak kudus dan dipakai dalam nama Tuhan. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan sudah bukain dengan jelas dalam Alkitab. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Atau bahkan mungkin dalam 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Dengan berbagai perintah jangan, dan jangan. Ada hal-hal yang memang sudah jelas Allah perintahkan. Masalahnya adalah pada waktu kita mengambil keputusan untuk sesuatu, apakah kita kembali kepada firman? Memang ada hal-hal yang tidak jelas Tuhan perintahkan. Misalkan, apakah saya harus naik jabatan atau enggak? Saya harus ambil bisnis ini atau enggak? Tender ini saya harus kerjakan atau enggak? Pacaran sama yang mana? Nikah sama yang mana? Soal Alkitab memang enggak kasih tahu saudara detail demi detailnya. Wanita macam apa, pria macam apa, teman bisnis macam apa, sekolah macam apa, dan segala macam saudara. Tapi di tengah ketidakadaan detail itu, apakah engkau kembali kepada firman pada waktu mengambil keputusan? Bukan sekedar kedaginganmu. Firman karena engkau percaya Tuhan setia, aku ambil keputusan ini. Firman karena engkau percaya dia gembala yang baik, engkau ambil keputusan ini. Firman karena engkau tahu dia Allah yang bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, maka engkau ambil keputusan ini. Sekarang engkau kembali kepada firman. Kau melihat bahwa ada Tuhan yang setia, Tuhan yang gagah, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang siap menolong. Dan itu yang menjadi dasar kenapa engkau mengambil langkah iman. Sebuah keputusan hidup. Ada hal yang jelas dalam hidup yang Alkitab sudah beritakan. Ada hal yang gak jelas dalam hidup di mana Alkitab memang tidak kasih tahu detailnya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hatimu kembali kepada firman. Maka hari ini saya gak tahu seperti apa saudara sedang menjalani hidup. Tapi mungkin inilah waktu di mana Tuhan mau bawa kita menguji lagi ambisi kita. Menguji lagi apa yang menjadi keputusan kita. Rencana-rencana kita. Tahun 2025 bentar lagi akan selesai. Masuk 2026. Gak berasa semua berlangsung saudara. Tapi apakah perjalanan demi perjalanan, pencapaian demi pencapaian, betul-betul kita uji di bawah kaki salib Kristus? Ataukah semua hanya karena ambisi? Kedagingan kita. Saudara, dalam kisah ini kita melihat langkah iman dari Naomi dan dari Rut. Tapi kisah ini gak selesai cuman tentang mereka berdua. Tuhan bukain kepada kita bagaimana Boas meresponi apa yang menjadi keputusan Naomi dan Rut. Saudara, pada waktu Boas ketemu dengan Rut, saudara, Boas kemudian menunjukkan responnya di dalam kebenaran dan kasih. Boas bisa melakukan berbagai hal yang Naomi dan Rut gak pernah bisa bayangkan. Mempermalukan, menjahati, merugikan, membuat sesuatu yang mungkin akan disesali oleh Naomi dan Rut. Tapi pada waktu itu saudara, dalam anugerah Tuhan, Tuhan juga kemudian menjaga hati Boas. Dan Tuhan kemudian menolong dia untuk menjaga kesucian Rut. Pada waktu Boas berkata kepada Rut, tinggallah di sini malam ini, berbaringlah di sini sampai pagi, Boas tidak menyentuh Rut. Boas menghormati dia sebagai seorang wanita. Dan saya yakin lebih daripada itu, Boas menghormati Tuhan yang sudah mengingatkan dia posisinya sebagai penebus. Enggak selesai sampai di sana saudara, Boas juga kemudian menunjukkan kasihnya yang besar, dia bersedia menolong. Saudara, ada penolong yang lain, yang lebih dekat, lebih senior, yang harusnya menebus Naomi dan Rut. Tapi dalam bagian ini, Boas kemudian berjanji demi Tuhan yang hidup, kalau dia gak mau, aku yang tebus. Saudara, banyak orang berkata, ya pasti maulah. Boas sudah tua, Rut masih muda, siapa yang gak mau? Tapi saudara, kita nggak mungkin cuma melihat seperti itu. Kenapa? Ada banyak hal buat Boas yang sebenarnya tidak menyenangkan kalau dia harus mengambil Rut sebagai istrinya. Salah satu yang paling tidak menyenangkan adalah Rut orang Moab. Dan itu akan menjadi celah saudara. Karena artinya Boas melakukan pernikahan campur di luar daripada orang Israel. So ada begitu banyak konsekuensi yang kemudian Boas harus lakukan, harus terima.
Saudara, maka ini bukan sekedar masalah Boas sudah tua dan mendapatkan wanita muda, maka Boas kemudian mau. Tidak, saudara. Boas pun harus ketemu dengan penebus yang sebelumnya dan harus ngobrolin dengan serius di depan tua-tua yang lain, saudara. Nanti saudara akan menemukan itu di pasal yang keempat. Tapi dalam bagian ini, saudara, yang Boas fokuskan adalah aku bersedia menebus. Dan gak selesai sampai di sana, Boas kemudian juga membawa kita melihat ada kasih Boas yang extra miles. Saudara, sebenarnya cukup buat Boas janjiin, aku bersedia menebus, udah pulang aja. Besok aku kerjain. Tapi tidak demikian, saudara. Boas suruh Rut tidur di situ. Kenapa? Kalau dia pergi dari pengirikan itu, di malam itu, mungkin akan ketemu dengan orang lain dan itu mempermalukan Rut. Boas juga kemudian menunjukkan kasihnya supaya Rut tidak pulang dengan tangan kosong. Boas memberikan 6 takar jelai. 1 takar lebih daripada 1 kilogram. Itu sebabnya dia harus menaruh ke atas pundak daripada Rut. Karena memang cukup berat. Saudara, itu sebuah kasih yang melampaui kebutuhan daripada Rut dan Naomi. Kalau Boas cuma pikir hari itu dia pulang buat makan 1-2 hari, maka tidak mungkin sampai 6 takar. Tapi kasih Boas extra miles melampaui, saudara, dari apa yang dibutuhkan. Apa yang dibayangkan oleh Naomi dan Rut. Sampai pasal 4 nanti, saudara akan menemukan extra milesnya kasih Boas mempertaruhkan namanya untuk kemudian berbicara kepada tua-tua dan pada penebus yang seharusnya. Tapi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja buat Naomi dan Rut. Kepingan demi kepingan itu Tuhan bukain kepada mereka. Sehingga di tengah situasi di mana mereka nggak lihat gambar yang jelas, ada kepingan demi kepingan bahwa mereka melihat Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan nggak tinggalkan kami. Dengan cara yang mereka nggak bisa bayangkan, saudara. Saudara, maka apa yang dilakukan oleh Naomi dan Rut ini, saudara, adalah sesuatu yang sangat indah. Perjalanan iman mereka dalam anugerah Tuhan diberikan perjumpaan dengan kebaikan oleh Boas. Mereka percaya kepada firman. Mereka setia kepada firman. Walaupun hidupnya lagi pahit. Ada waktu di mana mereka jatuh, tapi mereka kembali kepada firman. Mereka setia dan Tuhan izinkan ada kebaikan dari Boas. Melampaui apa yang mereka bisa bayangkan. Saudara, ini adalah sebuah kisah. Dalam perjanjian lama ini pola teologianya. Engkau setia, engkau diberkati. Engkau tidak setia, engkau akan menerima kutuk. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara, itu merupakan pola teologi perjanjian lama. Dan kita sering kali melihat hal seperti itu, saudara. Di mana Allah menjadi Allah yang sepertinya seperti hakim yang gak punya belas kasihan. Tapi saudara, ini merupakan bagian yang tentu membuat kita berat. Mengapa, saudara? Karena kalau kita mau jujur ngomong, kita adalah orang-orang yang seringkali gagal melangkah dengan iman. Tidak sedikit bukan dari antara kita yang ketika melangkah mengambil keputusan, merancangkan hidup, melakukan berbagai macam tindakan, kita lakukan bukan karena firman. Karena insting, karena tren, karena lagi hype, karena takut ketinggalan. Maka kita melakukan A, B, dan C. Mengambil keputusan buat pekerjaan, kuliah, keluarga. Kita melakukan semua itu, tapi kita lakukan bukan karena firman. Nggak ada tuh yang namanya Tuhan setia pada waktu kita ngambil keputusan untuk pekerjaan ini atau pekerjaan itu. Nggak ada tuh yang namanya Tuhan gembala yang baik pada waktu kita ngambil keputusan menikah dengan siapa. Yang sering kali muncul kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, emosi kita, insting kita, intuisi kita, bukan karena firman. Tidak sedikit dari antara kita juga yang kemudian gagal melangkah dengan firman. Dengan iman, karena kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Kita ngerasa kalau nunggu waktunya Tuhan kelamaan. Saya langkah duluan aja deh. Kayak Tuhan nih gak tahu kapan mau kerja. Kayaknya saya harus men-trigger Tuhan gitu kira-kira ya. Untuk Tuhan kemudian mulai munculkan kasih setianya sama saya. Saya harus mempengaruhi Tuhan dengan tindakan-tindakan ini. Jadi Tuhan tuh rasanya, ya ilah, lu udah bilang jangan, ampun deh. Terpaksa deh gue berkatin gitu kira-kira ya. Karena mungkin ngerasa bahwa Tuhan kelamaan kerjanya. Tuhan gak jelas kapan waktunya. Atau mungkin ada bagi beberapa orang, kita rendah diri.
Kita ngerasa gak pantas dikasihi oleh Tuhan. Dosa kita terlalu besar, pelanggaran kita terlalu banyak, dan kita ngerasa Tuhan udah gak sayang lagi sama saya. Maka tiap pengambilan keputusan kita kerjain karena rendah diri. Tidak merasa disayang, tidak merasa Tuhan setia. A, B, dan C kita kerjakan karena perasaan yang seperti itu. Tidak sedikit juga saudara, orang mengambil keputusan karena logika. Hitung-hitungan kita pasti sukses. Hitung-hitungan ketika itu tempat yang terbaik. Hitung-hitungan kita pasangan ini yang terbaik. Hitung-hitungan kita semua ini langkah-langkah yang harusnya sukses. Secara teori, secara konsep, secara logika. Di mana Tuhan? Gak ada. Langkah kaki kita bukan karena iman. Tapi karena hitung-hitungan matematikanya kita. Apakah salah saya memakai hitung-hitungan matematika saya? Tidak salah. Tuhan memberikan akal budi. Tapi Tuhan juga mau engkau mempersembahkan akal budi itu di hadapan Tuhan. Bukan menjadikan logikamu sebagai pengganti daripada Tuhan. Saudara, kalau kita bertemu dengan realita ini, maka bukankah kita sepantasnya gak disayang lagi sama Tuhan? Gak ada firman yang kita pegang. Kita meragukan kasih Tuhan. Kita meragukan kuasa Tuhan. Dan kita cuma ngandelin pikiran kita. Bukankah sepantasnya kita memang dibuang? Bukankah sepantasnya kita memang menderita? Tapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18 adalah miniatur pengorbanan Kristus. Kalau Boas waktu itu menebus Naomi dan Rut karena mereka satu keluarga. Boas menebus Rut dan Naomi karena Boas mendengar kabar yang baik tentang Rut. Wanita yang berintegritas. Orang Moab yang mau jadi orang Israel. Orang penyembah berhala yang mau menyembah Tuhannya Israel. Maka Boas kemudian tertarik untuk menebus. Tidak demikian dengan kita, saudara. Pada waktu Yesus menebus kita. Yesus menebus pada waktu kita berdosa. Kita masih menjadi musuhnya Allah. Kita masih menjadi pemberontak. Kita membenci Allah. Kita gak suka apa yang benar. Tapi di waktu itulah Tuhan datang. Dan Tuhan katakan kepada kita, Dia mengasihimu. Dia mengampunimu. Dia menebus segala dosa dan kesalahanmu. Apa yang dikerjakan Boas sebagai penebus Naomi dan Rut, dikerjakan Yesus jauh melampaui apa yang Boas lakukan. Enggak selesai sampai di sana. Yesus penebus kita. Bukan saja menebus waktu kita berdosa, tapi Dia tahu di saat kita gagal. Dia tahu di saat kita lemah, dan Dia tetap menolong kita. Dia tetap jadi gembala yang memperhatikan, membimbing, menuntun kita, enggak tinggalkan kita. Kita pantas ditinggal, kita pantas dibuang. Enggak ada sesuatu apapun dalam hidup kita di mana kita bisa berkata kepada Tuhan, aku harus dikasihi. Enggak ada, saudara. Tapi itulah Yesus Tuhan kita. Engkau gagal melangkah dengan iman. Engkau gagal percaya sama Tuhan. Engkau lebih berat kepada hitung-hitunganmu, konsepmu, dan segala hal yang lain yang dunia ini tawarkan. Kisah ini mau kasih tahu, Yesus setia kepadamu. Dan Dia mau bukain keping demi keping yang baru dalam puzzle hidupmu. Untuk engkau melihat Yesus setia kepadamu. Sampai gambar itu utuh dan komplit. Dan kau hanya bisa berkata, puji Tuhan. Karena gambar itu bukan tentang engkau. Tapi gambar itu tentang Yesus yang mengasihimu. Yang tidak pantas dikasihi. Saudara, maka hari ini, maka engkau datang pada Tuhan. Memohon anugerah Tuhan. Kuatkan langkah iman kita dalam kebenarannya. Kita lemah. Kita seringkali kompromi. Tapi hari ini, apapun keadaanmu, maka engkau datang sama Tuhan. Mohon lagi anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, mari ambil waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang ada dalam persimpangan, engkau harus menentukan pilihan. Engkau gak tahu mau ngambil keputusan yang mana. Minta anugerah Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang dalam keadaan tertekan,
Karena kegagalan demi kegagalan imanmu, Tuhan ingetin engkau tidak setia. Maka engkau datang pada Tuhan, karena Dia tetap mengasihimu. Tuhan pernah berkata, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang hampir pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihimu dalam segala kelemahanmu. Apapun keadaanmu hari ini, di tengah kebingunganmu, tekanan hidup yang kau alami, mari datang pada Tuhan. Ambil waktu sebentar berdoa, minta anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau sekali lagi membawa kami kepada salib-Mu sebagai tanda kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena terus mencintai kami yang tidak pantas dicintai ini. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tetap setia di waktu kami memberontak. Di waktu kami gagal. Engkau tetap Allah yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setelah ini perjalanan iman kami terus berdasar kepada firman-Mu. Biarlah setelah ini perjalanan iman kami, pengambilan keputusan kami, rancangan-rancangan hidup kami, pilihan demi pilihan kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa dan mengasihi kami. Engkau peduli kepada setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami terus berjalan dalam anugerah-Mu, dalam kebenaran-Mu. Dari sekarang sampai kami kembali kepadamu. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.